Di Gini ya. Oke ya. Sudah ya. Saya mulai ya, Mbak. Baik, silakan Mas. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini agenda kita adalah Teskom di user Indomarko di Purworejo. Ya. Nanti Mas Adiatma sama Mas Aji tolong dipastikan pekerjaannya benar-benar baik ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mungkin nanti jadi PR di belakangnya. Dokumen semuanya tolong dipastikan semua dokumentasi untuk laporan juga sudah komplit. Koordinasi dengan tim yang ada di kantor juga. Ya, sebelum kita untuk berangkat aktivitas hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pekerjaan jadi lancar. Ya, pas kita berangkat di sana di jalan juga tidak ada apa-apa. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Safety. Yes. Mungkin itu saja Mbak dari HPM. Untuk tim yang ada di lapangan ini baru saja kami konfirmasi. Nanti kalau misalkan bisa ikut join, dia akan join untuk bisa ikut safety briefing juga di room ini. Itu aja Mbak Karisma. Mbak Rika. Oh ya, siap. Terima kasih Mas Juni. Mbak Rika mungkin ada mau yang ditambahkan untuk tim MMS gimana ini Mas? Sudah siap safety briefingnya? Bisa di-show seperti tim Haruna tadi. Ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke tim selanjutnya terlebih dahulu, baru nanti kita mungkin kalau misalnya ada tambahan atau arahan-arahan lainnya ya di akhir. Ada lagi tim yang bisa present kira-kira? Oke. Ini sebenarnya ada dua sih Mbak, mitranya Haruna sama MMS ini. MMS kalau akunnya di sini akun Zoom-nya atas nama Yuniar Dwi, tapi timnya ini dengan Mas Ernest sama Mas Roni. Mas Ernest sama Mas Roni suara saya terdengar nggak ya? Bisa refer apa? Signature. Bisa. Ya, Atas nama Yuniar Dwi ya? Iya, betul. Di sini kan ada dua orang ini Mbak. Ini dengan Mas Ernest sama Mas Roni. Coba saya bantu. Kenapa? Jadi. Mas Fahmi dan Mas siapa tadi Mbak? Maaf. Mas Ernest sama Mas Roni Mbak. Oh, Mas Ernest sama Mas Roni bisa dengar suara saya? Bisa Mbak. Oke, bisa present safety briefingnya atau gimana? Present. Kita lagi nunggu satu orang lagi sih Mbak. Oh gitu. Oke. Masih lama atau gimana kira-kira untuk satu orang yang ditunggunya? Lagi mengambil apa? Lagi ngambil ONT Mbak di Icon. Oh, masih agak lama berarti ya? Kurang tahu itu Mbak kalau lama atau tidaknya. Oke, hari ini dua tim ya. Satunya mungkin terkendala karena hanya dua orang ya yang join, mungkin nggak apa-apa Mbak, satu tim saja. Tadi sudah kita lihat perihal safety briefingnya. Sebelumnya terima kasih tadi dari Mitra HPM ya. Tadi untuk area pekerjaan di mana ya? Untuk Teskomnya? Untuk area pekerjaannya di Purworejo, Mbak. Oke. Dengan pengawas K3 siapa Pak? Gimana Mbak? Untuk pengawas K3 dari tim yang akan progres Teskom di Purworejo, dengan siapa pengawas K3-nya?
Agustaba. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih sudah difasilitasi ya kita safety talk hari ini. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa safety talk online ini kita ingin melihat bagaimana rekan-rekan melakukan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Jadi ingin melihat nih apa saja sih yang ada di dalam safety briefing rekan-rekan yang selama ini mungkin dijelaskan seperti itu. Nah, kita ingin menstandarisasi semuanya agar safety briefing ke depannya kita bisa seragam sama semuanya untuk isian dari safety briefingnya. Nah, mungkin saya izin share sedikit ya, mungkin nggak apa-apa tadi dari MMS belum bisa present safety briefingnya, tapi bisa menyimak untuk apa saja sih alur safety briefing yang seharusnya. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Oke, Mbak. Oke, jadi di sini untuk alur pelaksanaan safety briefing sendiri, ke depannya kita harapkan bisa sama ya untuk alurnya. Isian safety briefing-nya juga kalau tadi kan mungkin pertama sudah baik ya, sudah menjelaskan menanyakan kondisi kesehatan dari para pekerja. Nah, kalau di sini berupa pengecekan kesehatan tim. Kenapa kita harus mengecek kesehatan tim? Karena pertama kita masih dalam kondisi pandemi, lalu juga kita sedang menjalani ibadah puasa, pastinya sering mengalami kelelahan kerja yang lebih cepat gitu daripada hari biasanya. Jadi kita harus mengecek kesehatan tim sebelum bekerja. Lalu juga tadi sudah dijelaskan juga dari tim HPM mengenai progres pekerjaan yang akan dilakukan hari ini. Nah, dari pekerjaan yang akan dilakukan, pastinya kita tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan ya, atau detail pekerjaannya seperti apa. Apakah nantinya akan memanjat tiang, lalu juga apakah nanti ada penarikan kabel dan lain sebagainya. Nah, pastinya di detail pekerjaan tersebut ada bahaya-bahaya serta risikonya tersendiri. Nah, dari hal tersebut, dari bahaya-bahaya tersebut, kita harus melakukan pencegahan sebelum melakukan pekerjaan. Apabila nanti ada pekerjaan di ketinggian, nah apa yang harus kita siapkan nih sebelum melakukan pekerjaan? Berarti kita harus membawa safety belt, harus membawa full body harness. Apabila memang pekerjaan ada di pinggir jalan raya, kita harus punya tanda atau misalnya berupa safety sign atau safety cone untuk memberitahu pejalan raya kalau misalnya kita sedang ada pekerjaan. Nah, lalu juga untuk rekan-rekan yang masih standby mungkin belum ada progres pekerjaan atau belum berangkat, nah bisa digunakan waktunya untuk di sini mengecek kelayakan dan juga kelengkapan dari tools kerja maupun alat pelindung diri. Karena kita sering di safety patrol terutama kita sering menemukan rekan-rekan ini pasti tanya apakah memakai APD secara lengkap. Jawabannya tidak, karena ada yang tertinggal, ada yang bilang sudah rusak dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah pencegahannya misalnya sepatu ini kita pakai pada hari ini lalu kotor. Nah, mungkin malam harinya bisa dicuci agar misalnya besok ketika kita ada pekerjaan lagi sudah dalam keadaan kering dan juga bersih seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memakai alat pelindung diri maupun hal-hal lainnya yang alasannya tertinggal atau tidak ada seperti itu ya. Jadi meminimalisir hal tersebut, kita menyiapkan terlebih dahulu dan mengecek dari kelayakan dan kelengkapan tools dan APD kita. Nah, jangan lupa untuk rekan-rekan setiap safety briefingnya di foto atau di berupa video dan dikirimkan bisa ke aplikasi serta ke grup-grup terkait ya agar dari SBU maupun dari manajemen mitra mengetahui bahwa rekan-rekan memang konsisten melakukan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Karena itu bagian dari eviden dari pekerjaan rekan-rekan ya untuk melaksanakan kewajiban safety briefing tersebut. Nah, itu terkait safety briefing yang kita harapkan ya
secara terus-menerus kita perbaiki dari sisi kualitas safety briefing-nya. Tujuan utamanya adalah ya agar kita lebih aware lagi, lebih memahami lagi pentingnya K3 itu seperti apa. Karena apa gunanya kita melakukan pekerjaan mungkin cepat mencapai target, tapi rekan-rekan tidak selamat. Nah, pastinya kan banyak keluarga yang menunggu di rumah, serta kita juga harus menjaga aset dari pekerjaan kita ya. Karena kalau misalnya mungkin kita ada kecelakaan kerja, pastinya aset di sana kan bisa rusak dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak kita inginkan dan bisa kita cegah dengan melakukan pencegahan ini, salah satunya dengan safety briefing, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait safety briefing untuk rekan-rekan dari ini ya, HPM dan juga MMS. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lainnya atau ada pertanyaan mengenai safety briefing? Persilahkan. Insya Allah belum ada sih Mbak. Mungkin dari penjelasannya mereka tadi bisa jadi awareness lagi buat mitra-mitra di SBU Regional Jateng di sini untuk progres ke depannya nanti. Gitu. Terima kasih Mbak Rika untuk penjelasannya. Baik, sama-sama. Sepertinya jika tidak ada pertanyaan terkait safety briefing dan hal-hal lainnya, bisa kita cukupkan kegiatan hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lebih banyak tim lagi yang kita bisa safety briefing serta lakukan diskusi bersama ya untuk kegiatan safety talk secara aku ada tambahan lainnya mungkin dari Mbak Karisma dari perwakilan SBU untuk rekan-rekan mitra. Kalau dari saya sih mungkin APD Mbak, kadang suka nemuin mungkin dari tim-tim Jateng itu kadang sepatunya biasanya yang kurang awareness sepatu safety-nya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke tim-timnya lagi dari tim HPM atau tim MMS. Sepatunya diperhatikan lagi untuk memakai sepatu safety. Soalnya kadang suka kelewat. Biasanya mitra lain sih Mbak. Kadang pakai sepatu bukan safety gitu, sepatu biasa kadang. Nanti di tengah pekerjaan baru kalau ada reminder baru diganti gitu. Itu aja sih Mbak kalau dari saya. Siap. Ya, mengingat hal tersebut ya, kita juga pastinya kan karena kita bekerja di asetnya PLN, mungkin PLN juga punya hak untuk mengawasi kita ya dari segi K3. Jadi bukan hanya kami dari HSE Pusat, dari rekan-rekan SBU, pastinya ada rekan-rekan PLN juga yang bisa saja ketika di jalan seperti itu mereka melakukan safety patrol dan menemukan rekan-rekan tidak menggunakan hal-hal misalnya APD secara tidak lengkap. Nah, di situ kan mereka punya kebijakan untuk memberikan stop working authority di sini yang tidak kita inginkan hal tersebut terjadi sehingga pekerjaan pastinya nanti akan di-stop dan akan merugikan banyak pihak. Jadi kita menghindari hal tersebut dengan pencegahan, salah satunya adalah safety briefing ini. Seperti itu. Mungkin terakhir ada tambahan lainnya dari Pak Anggara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karisma sudah memfasilitasi agenda pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Rika dan rekan-rekan mitra semua sudah konsisten melakukan safety briefing. Jadi objektifnya safety briefing ini adalah langkah pencegahan. Karena K3 itu tidak ada yang disebut dengan perbaikan. Kalau sudah celaka, tidak bisa diperbaiki, yang ada penyesalan. Maka dari itu harapan kami sebetulnya setiap kali safety briefing di seluruh SBU maupun kantor perwakilan, itu rekan-rekan mitra semuanya kumpul, semuanya komplit melakukan safety briefing. Karena ada beberapa standarisasi safety briefing harus dilakukan. Tidak hanya ada APD-nya sehat,
dan lain sebagainya. Tetapi ada juga poin-poin seperti diskusi unsafe condition, diskusi unsafe action. Bahasa gampangnya ngobrol-ngobrol masalah poin-poin bahaya yang pernah terjadi. Jadi pengawas ketiganya diskusi kemarin, ketemu unsafe condition di jalan A, kilometer A, jalan apa. Supaya timnya tahu bahwa kita akan berangkat ke tempat yang kemungkinan ada bahayanya dan lain sebagainya. Dan yang paling mendasar adalah betul Mbak Karisma, alat pelindung diri atau PPE, Personal Protective Equipment. Ini adalah hal yang paling mendasar dan seharusnya sudah zero tolerance, tidak ada toleransi lagi. Karena alat pelindung diri ini adalah tindakan pencegahan yang paling dasar. Ya. Jadi tidak ada tuh yang disebut dengan lupa, ketinggalan, masih basah. Ini kan sering kalau kami lakukan safety patrol siang hari, masih basah Pak sepatunya, gitu. Bajunya belum diserika Pak. Wah, ini udah nggak ada lagi nih alasan seperti itu. Nanti ke depannya kami akan terapkan punishment pada rekan-rekan semua. Punishment ini semata-mata bukan untuk menghukum teman-teman mitra, tetapi kita ingin meningkatkan budaya K3 lebih baik lagi. Ingat loh, ini baru dari kami. Kalau dari PLN pusat yang akan melakukan safety patrol, itu langsung zero tolerance dan diberhentikan pekerjaannya. Mungkin Mbak Karisma pernah mengalami ya, ada di beberapa SBU yang langsung stop walking authority, berhenti. Tidak hanya SBU, satu SBU, tapi si Jawa Bali diberhentikan. Nah ini kan merugikan kita semua. Nah, maka dari itu, mohon dari sekarang kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ini tidak hanya sekedar administrasi, ini juga untuk menyelamatkan rekan-rekan semua yang bekerja di area tenaga listrik. Walaupun teman-teman tidak berhubungan dengan tenaga listriknya, tetapi ingat, teman-teman selalu bekerja di area tenaga listrik. Ada di gardu induk, ada tiang menengah, tegangan menengah, tegangan rendah, bahkan sampai dengan tegangan tinggi. Apa yang harus dilakukan? Yang paling mendasar APD. APD ini harus sudah komplit dan dipastikan layak dipakai. Jadi itu saja dari saya, tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada rekan-rekan yang menjalankan. Tetap sehat selalu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Waalaikumsalam. Pagi, pagi, Semangat pagi! Pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Terima kasih Pak Anggara. Baik, terima kasih Pak Anggara atas arahannya. Mungkin bisa kita cukupkan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, satu tim tadi sudah present safety briefing-nya. Sekali lagi, tujuannya di sini kita ingin mengingatkan satu dengan yang lainnya mengenai pentingnya K3 dan safety briefing sebelum bekerja. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pekerjaan hari ini dapat dilancarkan, kita semua diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan untuk menjalani ibadah puasanya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.